Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di EZTV. Kali ini kita akan membahas masalah dunia pendidikan di Indonesia, terutama DKI Jakarta, yang memang sangat ramai dan para ibu-ibu gemas dengan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan maupun Kepala Dinas DKI Jakarta yang tidak menyertakan keinginan para ibu-ibu kepada peraturan yang lalu-lalu. Kali ini mengenai usia menjadi kontroversi. Saat ini saya berjumpa dengan Bapak Basri Baco, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Jadi saya dapat cerita dari seorang ibu penjual pecel lele di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Dia bertanya kepada saya, jadi saya langsung sampaikan juga ke Pak Basri. Jadi kalau mereka tidak lolos, karena kan ada informasi mengenai bangku-bangku sekolah swasta juga sudah penuh. Apakah kita akan menganggur, kata mereka gitu. Apakah anak kita akan setahun ini harus sesuai dengan usia? Gimana Pak Basri? Dia sambil menangis dia itu. Anaknya jadi tidak sekolah. Betul. Ini ada masalah baru dengan kasus begini. Oke ya. Maka ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan ya. Anak-anak yang tidak masuk karena tidak bisa terseleksi di negeri, sedangkan swasta sudah mulai penuh, maka mereka terpaksa masuk ke swasta yang bayarannya mahal. Kan mereka tidak mampu, Pak. Atau terpaksa nganggur. Gimana? Di mana lagi? Apakah Dinas Pendidikan memikirkan ini? Nah, balik lagi begitu. Ini ya, itulah kenapa kita minta ini direvisi. Dikaji baik-baik, coba deh kaji. Jangan hanya Dinas Pendidikan sendiri yang kaji. Panggil ahli, panggil dewan, kita diskusi mana itu. Seperti apa sih sampai tidak putus begitu dan banyak, kalau Pak Basri bilang kan kebohongan-kebohongan ini? Dalam dengar pendapat atau diskusi di komisi, ya, saya dan ada beberapa teman juga sudah menyecar itu. Dan selalu Bu Kadis mutar-mutar aja. Dan kita minta simulasi. Kita kan minta simulasi. Yang dia bilang bahwa umur bukan penentu, masih zonasi. Minta simulasinya, simulasinya nggak dibuka-buka. Karena menurut saya, Bu Kadis hanya mutar-mutar aja. Mutar-mutar aja. Cuma karena waktu, teman-teman sudah kelelahan, yang lain terpaksa kita tutup. Dan saya sudah minta kembali agar kita diskusi lagi dengan Dinas Pendidikan. Panggil lagi Dinas Pendidikan. Atau perlu kita panggil gubernur, atau kita panggil orang yang ahli dalam bidang ini. Kita kaji nih, juknisnya Disdik DKI tentang PPDB, apakah sesuai dengan kementerian punya. Dia suruh belajar dengan Jabar. Saya aneh, kita ibu kota negara kok tidak bisa mengakomodir rakyatnya. Jawa Barat sendiri bisa mengakomodir. Saya baca PPDB-nya, mereka tentukan zonasi jarak itu pakai geologi dan pakai per RW, rukun warga. Yang satu RW maka dia 0 sama RW. Bisa ada Google Map, teknologi zaman sudah canggih begini masih pakai usia, kemana aja? Apa kata dunia tentang DKI Jakarta pendidikannya? Jadi dia bilang begini, berbeda dengan fakta di lapangan. Apabila jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Bapak, bohong lagi ini. Itu bohong, karena itu bahasa dia terus begitu. Faktanya, mana pernah ada sekolah negeri kosong? Pernah nggak ada sekolah negeri kosong? Tidak pernah ada sekolah negeri kosong. Jadi kalau idealnya menurut Pak Basri Baso kan zonasi usia baru zonasi jarak baru usia. Zonasi jarak baru usia. Fakta di lapangan zonasi terhapus. Fakta di lapangan zonasi jaraknya hilang langsung umur. Seharusnya kan fair. Ya kan? Nah, di Permendikbud juga itu jelas kelihatannya. Kalau untuk jelas bahasanya di pasal 2 tadi. Jelas sekali. Disampaikan bahwa ya untuk jadi beda. Jadi ada dua nih. Untuk SD maka zonasi umur baru jarak. Untuk SMP SMA zonasi jarak baru umur. Karena di SD Pak Menteri tidak mau ada anak SD dipaksakan masuk padahal masih muda. Maka yang paling utama adalah umur. Umur. Jadi ini yang untuk SD ya. Jelas kok ada di sini. Zonasi
umur, Umur. baru jarak. Baru jarak. Ini untuk masuk SD. SD. Ya, untuk SMP zonasi, jarak, baru umur. Tapi jarak udah nggak ada nih di SMP. Nah, yang dilakukan sekarang adalah tidak ada jarak. Jarak dihilangkan. Dia zonasi langsung umur. Berarti apa? Melanggar Permendikbud. Berarti dia harus batal. Melanggar Permendikbud ya. Yang pertama, dia diskriminatif. Umur menjadi penentu anak didik masuk sekolah atau tidak, itu diskriminatif menurut saya. Tidak berkeadilan. Tidak berkeadilan. Karena dia diskriminatif dan tidak adil. Bagaimana orang yang sudah sekolah 6 tahun di SD, dan sekolah 3 tahun di SMP, dan sekolah 3 tahun di SMA, mati-matian, gurunya juga mengajarkan supaya nilainya bagus-bagus, toh nggak dinilai. Loh, apa artinya dunia pendidikan? Bukannya pendidikan itu sama dengan kecerdasan dan kepentingan atau kecerdasan dan kepandaian, ya kan? Loh, apa artinya dunia pendidikan dong kalau begitu? Iya. Ini yang saya lihat. Jadi yang salah adalah dinas, bukan menteri. Karena menteri yang saya baca, jelas ada tulisannya, jelas sekali. Ya. Tapi konsultasi kemarin yang pertama nih, masih ada konsultasi untuk pembatalan tadi Pak Basri. Saya sudah meminta kembali di teman-teman sama pimpinan komisi supaya kita panggil lagi dinas pendidikan ini. Karena kemarin itu belum selesai. Belum selesai. Karena sudah terlalu sudah sore segala macam belum selesai. Dan hari ini kan betul responnya luar biasa. Kalau ini salah, apa yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan oleh orang tua murid itu salah, nggak mungkin mendapat respon sebesar ini. Terima kasih Pak Basri. Cukup ya? Cukup atas bincang-bincang kita. Oke, demikian pemirsa EZTV, wawancara kami dengan Bapak Basri Baco, Komisi E DPRD DKI Jakarta. Bagaimana dunia pendidikan DKI Jakarta seharusnya pendidikan itu identik dengan kecerdasan, bukan umur, bukan usia yang menjadi patokan mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah pilihan para anak-anak kita. Demikian, saya Muhammad Gunawan Abdillah undur diri. Salam Indonesia.